Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, termasuk honorer, penataan honorer, CPNS, P3K, dan hal lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasinya yaitu tentang pengangkatan honorer non-ASN menjadi PNS di tahun 2023 ini. Jadi ini suatu hal yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu tentang pengangkatan ini, sebab tanpa Bapak Ibu ketahui, tentunya Bapak Ibu terlewatkan dengan satu informasi penting. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini satu berita atau informasi yang dimuat oleh berita DIY. Tahun 2023 ini ada pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah hal ini benar? Bapak Ibu, benar atau tidak? Simak penjelasan dan ketentuannya dalam ulasan berikut. Kabar tentang pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil menyeruak. Hal ini setelah 2 orang anggota DPR RI mengusulkan RUU Aparatur Sipil Negara. Dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, pemerintah diwajibkan untuk mengangkat tenaga honorer hingga tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatan disebut tanpa tes. Ingat Bapak Ibu ya, pengangkatan ini disebut tanpa tes, tanpa seleksi. Tapi tetap ada ketentuan yang berlaku untuk tenaga honorer. Dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan hanya kategori 1 dan kategori 2 yang bakal diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Hanya kategori 1 dan kategori 2 yang bakal diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, informasi terkait dengan ini Bapak Ibu yaitu Menpan RB mengangkat tenaga honorer jadi PNS ya dengan jalur tertentu. Bapak Ibu, ada pun rincian tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2 yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tentunya ini berdasarkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang pertama, kriteria tenaga honorer kategori 1. Berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Kemudian, kriteria lain daripada honorer kategori 1 yaitu dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kriteria berikutnya yaitu diangkat oleh pejabat yang berwenang di instansi pemerintah. Dan kriteria keempat yaitu masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005 dan masih bekerja secara terus-menerus. Kemudian, yang disebut dengan tenaga honorer kategori 2, usianya atau kriteria adalah usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006. Yang seterusnya kriterianya yaitu dibiayai bukan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi berbeda dengan kategori 1 Bapak Ibu ya, yang mana tadinya kategori 1 yaitu dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Tapi untuk kategori 2, bukan dari anggaran pendapatan belanja negara atau bukan dari APBN dan bukan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Seterusnya untuk kategori 2, kriterianya lagi adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang di instansi pemerintah. Dan kriteria terakhir, masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005
dan masih bekerja secara terus-menerus. Meski tanpa tes, para tenaga honorer tetap harus mengikuti seleksi. Nah, seleksi apa ini Bapak Ibu? Ya, sebagaimana yang sudah banyak beredar informasinya, bahwa dalam hal pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes ini, harus melalui satu seleksi, yang mana seleksinya adalah seleksi administrasi, kemudian verifikasi dan validasi data. Verifikasi dan validasi data dimaksud adalah verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan atau SK pengangkatan Bapak Ibu honorer sejak awal, demikian dengan SK perpanjangan kontraknya atau perpanjangan masa kerjanya ya pada instansi pemerintah, baik di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Seterusnya, pemerintah diharuskan menilai masa kerja, ijazah terakhir, gaji, dan tunjangan. Pengangkatan honorer hingga kontrak jadi pegawai negeri sipil ini salah satunya diatur dalam pasal 131 ayat 1 berikut bunyinya. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Jadi inilah ketegasan bunyi pasal 131A ayat 1 ya RUU ASN. Namun bagi honorer yang ingin menjadi pegawai negeri sipil tahun 2023 ini bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil 2023. Pemerintah sudah memastikan bahwa pada tahun 2023 ini akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil 2023. Itulah informasinya Bapak Ibu tentang informasi yang mengatakan bahwa di tahun 2023 ini ada pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi ASN tanpa seleksi tes. Namun ingat satu hal ya, yaitu tentang kriterianya, di mana ada satu ketegasan di sini yang diangkat itu adalah kategori 1 dan kategori 2. Nah, tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya ya, bagaimana dengan honorer yang lain yang tidak disebutkan ya sebagaimana kategori 1 dan kategori 2. Nah, pada poin kedua Bapak Ibu yaitu kategori 2, di sini adalah ya kriteria tenaga honorer kategori 2, kemungkinan disinilah leluasa Bapak Ibu honorer yang lain yang tidak disebutkan kategori 1 dan kategori 2. Di mana poin kedua kriteria kategori 2 yaitu dibiayai bukan dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, tentunya Bapak Ibu yang mendapatkan upah atau gaji yang bukan dari APBN dan APBD berarti ini termasuk nominasi kategori 2. Nah, dengan demikian Bapak Ibu tercover dengan pengangkatan honorer ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.